Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Gagasan dan narasi Anies Baswedan tidak berhenti hanya di pidato, tapi terwujud nyata. Luar biasa begitu kan. Dia punya gagasan, punya prestasi luar biasa begitu kan ya. Melihat dari perkembangan selama ini menjadi gubernur begitu sangat luar biasa begitu ya. Kenapa sih ya bangsa kita ketika ada anak bangsa ya membangun bangsa kita dengan kesuksesan yang luar biasa lalu kemudian dijadikan tertawaan, dianggap tidak becus begitu kan. Ini yang dungu itu siapa begitu kan ya. Ini artinya Anies Baswedan ini orang yang kemudian punya peran penting kepada bangsa kita begitu kan untuk mewujudkan begitu kan. Karena kebebasan berpendapat, kebebasan berdemokrasi ya sah-sah aja sebenarnya begitu. Tapi kita lihat saja seorang gubernur bisa membangun ya, punya prestasi luar biasa malah ujung-ujungnya banyak yang kemudian ya yang kritik habis-habisan. Sayang seribu sayang begitu kan. Bangsa kita mau maju atau enggak itu pertanyaan penting begitu kan. Kalau maju silahkan pilih Anies Baswedan kan begitu logika kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya, gagasan dan narasi Anies Baswedan tidak berhenti hanya di pidato tapi terwujud nyata begitu ya. Bahkan komen-komen PKI itu jelas joroknya, bikin perubahan semakin cepat ya, mentenggelamkan PKI. Memang sebaiknya apa yang akan dilakukan yang telah jadi tinggal melaksanakannya ya, menjadi isi pidato kenegaraan bukan apa yang kira-kira nanti bisa dilakukan masih dalam angan-angan. Saya kira Anies Baswedan kecerdasan luar biasa di satu sisi begitu kan. Lihat ya aja di DKI Jakarta. Kurang apa coba? Kritikan luar biasa dari PSI ya. Dianggap gubernur tidak becus, dianggap gubernur intoleran, dianggap gubernur yang kemudian hanya pencitraan sana sini. Tapi semuanya itu adalah terbantahkan dengan adanya kenyataan bahwa Anies Baswedan ya membangun DKI Jakarta dengan sebuah karya yang luar biasa. Kita lihat saja di situ begitu. Wajar begitu ada seorang kepala negara, kepala daerah ya 2 periode yang memimpin daerahnya sendiri tidak maju-maju di situ begitu kan. Hanya konten pencitraan begitu kan ya, banjir, wadas, maaf ya sudah keceplosan begitu. Siapa mereka begitu ya, masyarakat paham itu siapa mereka begitu ya. Bahkan ini ya sangat bagus jawabannya, ditanya pohon jawabnya aspal. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Gagasan 0% eksekusi, rumah DP 0%. Ini belum ketinggalan mereka begitu kan ya. Kita lihat saja di situ begitu ya, bagaimana DP 0% itu begitu kan. Ada yang mengatakan ya para buzzer di sini sudah nimbrung begitu kan. Wah, mengatakan wah ini hanya perkataan, hanya kata-kata aja, jangan tergoda sana sini. Tahu-taunya dia sudah punya bukti nyata untuk membangun suatu daerah begitu kan. Tapi kita lihat saja hanya 2 periode saja mereka begitu kan ya. Yang Anda junjung begitu kan ya. Dan sekarang lihat saja begitu kan, 2 periode memimpin daerah tapi tidak maju-maju begitu. Siapa mereka? Ya pikirkan sendiri siapa mereka begitu. Ya pada hakikatnya apa yang terjadi begitu. Yang terjadi adalah begitu ya, melihat bahwa kenapa Indonesia ini mau dibangun ya secara baik begitu kan, tidak mau di situ begitu. Sayang seribu sayang begitu, banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Bahkan Anies Baswedan sudah diakui bahwa ya salah satu untuk membangun ya, untuk memajukan bangsa kita yaitu adalah Anies Baswedan begitu kan. Tidak ada yang lain di situ begitu ya. Sayang seribu sayang kalau ada orang atau masyarakat begitu kan ya yang kemudian tidak memilih Anies Baswedan. Saya kira sayang seribu sayang begitu. Berarti Indonesia tidak akan ya mau begitu kan. Tidak akan mau ya dipimpin orang-orang yang punya perubahan luar biasa. Kira-kira seperti itu begitu kan. Kalau Indonesia baik ya ada kemajuan luar biasa, ini kan menjadi sebagai penggerak kesejahteraan masyarakat kan begitu logikanya begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, gagasan dan narasi Anies Baswedan tidak berhenti ya hanya di pidato tapi terwujud nyata katanya begitu ya. Bahkan dengarkanlah apa yang disampaikan oleh Mas Burhanuddin Muhtadi ya, maka dia akan makin paham atas sosok Anies Baswedan yang terbukti memiliki kualifikasi dan kelebihan yang sulit dibantah. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Tetapi kita lihat saja begitu ya bahwa Mas Burhanuddin Muhtadi tahu persis siapa Anies Baswedan karena di samping memiliki kesamaan dengan Anies Baswedan yaitu sebagai seorang penulis ya, dosen di UIN Syarif Hidayatullah begitu Jakarta, juga mengajar di Universitas Paramadina di mana Anies Baswedan pernah menjadi rektor di situ. Sampai kemudian menjadi Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Faktanya Burhanuddin Muhtadi adalah sosok yang mengenal Anies Baswedan tanpa bias sedikit pun ya.
Bahkan di satu sisi ya, pandangan Mas Burhanuddin Muhtadi ini menurut saya amat layak dicermati dan karena itu memiliki pandangan yang objektif dan fair terhadap rekam jejak seorang Anies Baswedan ketika memimpin DKI Jakarta sebagai gubernur. Bahkan ya Burhanuddin Muhtadi juga teori pendulum ya itu berlaku sampai 2024 nanti, maka akan mencari figur ya yang kontras dengan Pak Jokowi sebagai presiden yang berkuasa saat ini. Seharusnya Anies Baswedan begitu ya akan menang dalam survei-survei ya pra pemilu. Mengapa Anies Baswedan? Karena di antara tokoh-tokoh yang muncul sebagai calon presiden nasional, Anies yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan Jokowi ya. Tampil sebagai sosok yang sangat presidensial, berbicara di depan para pemimpin dunia, meskipun level beliau sebagai gubernur, tapi seringkali tampil di konferensi internasional, seolah menegaskan bahwa Anies Baswedan adalah berbeda dengan Jokowi yang memiliki keterbatasan kosakata dalam bahasa Inggris. Kita lihat saja begitu, apa yang tidak dimiliki oleh Anies Baswedan. Dia pernah menjadi rektor, seorang akademisi begitu kan, tentunya kan seperti itu begitu ya. Di satu sisi ya, melihat dari perkembangan itu begitu ya, melihat berbicara di depan orang-orang asing begitu kan ya, bahkan ya berbicara tentang bahasa Inggris mau diletakkan manapun Anies Baswedan cocok. Bayangkan begitu ya, berbicara dengan orang-orang diplomasi, orang-orang internasional dia cocok bahasa Inggrisnya karena dia lulusan luar negeri begitu kan. Yang kedua adalah ditempatkan orang petani ya. Bayangkan Anies Baswedan ditempatkan dengan orang petani, digaulkan dengan orang petani, bercampur aduk di situ. Karena Anies Baswedan menjadi orang biasa hari ini begitu kan. Coba bayangkan, lihat saja begitu ketika perayaan ya hari ulang tahun 17 begitu kan ya, 17 Agustus ini begitu kan. Anies Baswedan main gepuk bantal di situ, main tarik tambang di situ. Artinya apa? Bergaul dengan masyarakat begitu kan. Ini yang seharusnya tidak dimiliki oleh pemimpin atau calon-calon yang lain seperti Pak Prabowo, seperti Pak Ganjar. Lihat saja keseruan mereka begitu. Hanya apa? Konten penampilan itu saja begitu kan. Pak Jokowi ya selama menjadi presiden tidak mungkin dia main gepuk bantal begitu. Atau tarik tambang begitu. Kira-kira seperti itu begitu ya. Ini yang membedakan dari Anies Baswedan dengan yang lain begitu. Maka jalan satu-satunya bagi kami adalah solusi utama untuk perubahan bangsa kita, yaitu adalah Anies Baswedan. Siapa lagi coba bayangkan begitu ya. Kalau negara kita maju, insya Allah ada kemajuan luar biasa kepada kesejahteraan kita begitu. Dari sisi khusus dari wacana, dari sisi narasi, dari menit pertama ketika Anies Baswedan dilantik sebagai gubernur di Jakarta, Anies juga mulai memberikan ya diferensiasi, keberbedaan ya yang berbeda dengan Pak Jokowi ya. Anies menunjukkan kata pribumi dalam pidatonya itu yang kira-kiranya Anies ingin memberi sinyal yang membedakan dengan presiden ya, yang saat ini diasosiasikan ya atau dilaksanakan kurang begitu ya. Bahkan apa yang disampaikan Mas Burhanuddin Muhtadi begitu adalah penilaian yang fair dan realistis. Bahkan penolakan Anies Baswedan dengan bau-bau kolonial seperti pembangunan pulau-pulau reklamasi yang mengancam eksistensi bumi pertiwi dan pembelaan Anies Baswedan terhadap masyarakat yang dikorbankan atas alasan-alasan intervensi itu teramat nyata. Seperti pembangunan kembali warga kampung akuarium yang digusur gubernur sebelumnya sudah sungguh amat nyata begitu ya. Artinya tidak berhenti pada bahasa pidato sama saja begitu semata, tetapi Anies Baswedan terbukti mampu mewujudkan narasi-narasinya itu nyata, hadir di tengah masyarakat sebagai komitmen perlindungan, tumpah darahnya dari penjajahan skema baru yang lebih berbahaya. Itulah ya, kalau kita melihat bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini, saya kira Anies Baswedan sangat luar biasa di situ begitu ya. Kita lihat saja narasi-narasinya dianggap sebagai omongan kosong begitu kan, kata-kata kosong. Tetapi pada hakikatnya kalau kita lihat ya, dengan bukti yang nyata, prestasi yang nyata, Anies Baswedan menunjukkan sangat luar biasa begitu ya. Kita lihat saja, cari aja di Google situ prestasi Anies Baswedan, bandingkan dengan Pak Ganjar prestasinya apa, kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.